Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa lagi di hari Jumat sore ini, di mana kami melakukan komitmen kepada Tuhan yang kami sembah, yaitu doa dan puasa. Hari khusus di mana kami boleh menyisihkan waktu untuk duduk diam di kaki Yesus, merenungkan firman-Nya dan berdoa bagi pelayanannya di muka bumi ini. Nah, sebelum saya masuk dalam perenungan firman Tuhan di sore hari ini, baik saya ajak jemaat, mari kita tunduk kepala, tutup mata, sejenak kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, saat yang indah saat kami akan merenungkan firman-Mu, belajar daripada firman-Mu, tolong kami kuduskan hamba dan setiap umat-Mu yang mengikuti penayangan khotbah ini. Sucikan kami oleh darah-Mu Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, tolong kami, tuntun kami untuk masuk lebih jauh dalam kebenaran firman-Mu, memahami akan kebenaran firman-Mu, singkapkan rahasia-rahasia yang indah daripada firman-Mu Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan perenungan firman di sore hari ini dalam perlindungan darah Yesus, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, semua hal-hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman ini, kami usir di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa melindungi dan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya langsung masuk kepada topik khotbah di sore hari ini, yaitu melekat pada pokok anggur. Nah, mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di bawah perikop pokok anggur yang benar. Saya baca Yohanes 15 mulai dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak kali mendengarkan khotbah tentang perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Nah, sore ini saya mengajak kita sekali lagi kembali kepada pelajaran tentang pokok anggur ini yang begitu luar biasa, ya, sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid-Nya di akhir-akhir dari masa pelayanannya.
ya, di mana Tuhan memberikan perumpamaan yang luar biasa ini untuk mengajarkan para murid-Nya agar hidup berbuah bagi kemuliaan Bapa. Nah, kalau kita ikuti perumpamaan tadi, kalau saudara perhatikan dengan baik, pokok anggur adalah Yesus. Pokok anggur yang benar adalah Yesus. Bapa di surga adalah pemiliknya, pengusahanya. Dan umat Kristen, ya, orang Kristen ini di sini diibaratkan seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, Tuhan sedang memberikan perumpamaan tentang dua jenis ranting yang melekat pada pokok anggur. Yang satu menghasilkan buah, yang lain tidak menghasilkan buah. Ya, jadi ada dua jenis ranting yang melekat pada pokok anggur. Ini menunjukkan kepada kita ada dua jenis orang Kristen, ya. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita melekat kepada Dia, ya. Kita datang beribadah, kita memuji menyembah Dia, kita membaca firman-Nya, ya, merenungkan firman-Nya, dan kita setia mengikuti Dia, ya. Kalau orang tanya, Tuhanmu siapa? Orang Kristen tentu menjawab, Yesus Kristus, ya. Dia adalah pokok anggur yang benar. Nah, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan bahwa agar satu ranting itu bisa berbuah banyak, maka ranting itu selalu dibersihkan, ya. Artinya ranting itu selalu menjadi perhatian daripada pengusaha atau pemilik itu untuk terus dibersihkan, ya. Nah, dari ranting yang dibersihkan itu akan muncul buah yang banyak. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam perumpamaan ini, ada ranting yang tidak berbuah. Nah, saya percaya sebagai pengusaha daripada kebun anggur, Tuhan itu selalu memperhatikan setiap ranting yang melekat pada pokok anggur dan selalu melakukan pembersihan, ya. Selalu dipangkas supaya bertumbuh lebih baik, menghasilkan buah lebih banyak. Tetapi mengapa, ya, ada ranting yang sudah dipangkas juga tetapi tidak menghasilkan buah, ya. Kita harus melihat bahwa dari dua jenis ranting ini, bukan ranting yang menghasilkan buah saja yang diperhatikan, dibersihkan, ya. Lalu ranting yang nanti tidak menghasilkan buah itu memang tidak dibersihkan, sengaja tidak dibersihkan, tidak. Ya, sebagai seorang pengusaha kebun anggur, sang pengusaha itu tentu akan memperhatikan semua ranting yang melekat pada pokok anggur, sebab semua ranting itu berpotensi untuk menghasilkan buah. Bukankah tujuannya adalah untuk menghasilkan buah daripada usaha di kebun anggur itu? Nah, mengapa saudara, ya, ada ranting yang Yesus katakan di sini tidak menghasilkan buah, dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain, yaitu ranting itu harus ditebang, ya, diputuskan dari pokok anggur itu, lalu dibuang, ya, menjadi ranting yang kering, kemudian dikumpulkan dan dibakar. Mengapa demikian, saudara? Nah, saudara perhatikan, agar kita bisa hidup, ya, secara efektif di dalam Kristus, memiliki kuasa, menikmati kuasa sebagai orang Kristen, hidup berbuah bagi kemuliaan Bapa. Kita harus, ya, bisa menyerahkan hidup kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan, ya. Ketika kita terima Dia sebagai juru selamat, kita tidak sekonyong-konyong, ya, bisa melepaskan semua kebiasaan hidup yang lama, ya. Sering itu datang dan mengganggu kita, menggoda kita, ya, mencoba untuk menarik kita kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur, di dalam mengikuti Yesus, kita harus bisa bekerja sama dengan Tuhan. Keselamatan itu
diberikan kepada kita secara gratis. Tetapi untuk menjalani proses ini, kita harus bisa menyangkal diri. Kita harus bisa bekerja sama, yang menyerahkan hidup kita untuk terus dibersihkan oleh Dia. Ya, kalau kita perhatikan di sini, Tuhan Yesus katakan, kamu itu sudah bersih oleh karena firman yang sudah kukatakan kepadamu. Ya, oleh karena firman yang sudah Dia sampaikan kepada kita. Firman itu berkuasa membersihkan kita. Firman itu adalah pedang roh. Ya. Dan itu membersihkan kita, dan kita harus bisa merelakan diri kita untuk terus dibersihkan oleh firman ini. Dan bagaimana caranya, saudara? Ya, agar kita bisa menjadi bersih, ranting yang bersih, dan terus bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, banyak kali kita hanya mendengarkan firman Tuhan dan terbatas kepada merenungkan firman itu, ya. Tetapi firman itu tidak tinggal di dalam kita, ya. Oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus, firman itu bisa tinggal di dalam kita. Dan jikalau itu ada di dalam kita, selalu kita diingatkan untuk melakukan firman itu, ya. Kalau kita hanya mendengarkan firman, terbatas pada merenungkan itu, dan tidak melakukan itu, mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah merasakan bahwa di dalam firman itu ada kuasa yang mengubahkan kita. Ini penting untuk dicatat, saudara. Firman harus kita lakukan. Yesus katakan kita tidak cukup hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku daripada firman itu. Jikalau kita melakukan firman itu, semakin kita melakukan itu, semakin kita melakukan itu, kita mulai akan merasakan kuasa Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Ini penting. Dan ini sebabnya, saudara, mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang mengikuti Yesus dari tahun ke tahun, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Mengapa? Karena dia tidak merelakan, ya, ranting kehidupannya itu terus dipangkas, dibersihkan oleh firman Allah. Kalau kita melakukan firman itu, otomatis kita sedang melakukan kehendak Roh. Dan kehendak Roh inilah yang akan mematikan setiap keinginan daging kita. Artinya apa? Hidup kita yang lama itu mulai dipangkas oleh pedang Roh ini. Kita dibersihkan, saudara. Dan kita bisa menghasilkan buah. Karakter hidup kita mulai diubahkan. Karakter Kristus yang ada di dalam 9, ya, buah roh itu mulai muncul dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan mulai memuliakan Tuhan. Dan melalui itulah Yesus katakan, kamu adalah murid-muridku. Jadi ingat, saudara, tidak setiap orang Kristen adalah murid Yesus. Murid Yesus adalah orang Kristen pelaku firman Allah. Ini penting untuk dicatat. Jadi jangan kita berpikir dengan masuk keluar gereja otomatis kita adalah murid Yesus, ya. Dengan hanya duduk di kaki Yesus mendengarkan firman-Nya seperti Maria, ya, memberi waktu khusus, ya, hanya pada saat itu lalu kita menjadi murid Yesus. Tidak, saudara. Kita mendengar firman untuk melakukan firman itu. Firman ini tidak ada guna, tidak efektif untuk mengubah hidup kita jikalau kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan, ya. Ini yang penting yang harus dicatat, ya. Saya belajar untuk melakukan firman itu bertahun-tahun lamanya, dan saya mulai menikmati perubahan itu. Semakin saya terus melekat dan membuka ranting kehidupan saya untuk menerima air kehidupan dari pokok anggur yang benar itu, saya mulai rasa perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya, ya. Saudara sendiri bisa bersaksi kepada dirimu, ya. Rohmu kan tidak mungkin menipu dirimu, ya. Saudara harus tahu, saudara harus kenal siapakah engkau di hadapan Allah. Apakah engkau adalah muridnya atau bukan? Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Hanya murid Yesus yang bisa berjalan sebagai lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Hanya murid Yesus yang bisa merasakan bahwa di dalam firman-Nya ada kuasa yang bisa mengubahkan kehidupan kita.
sangat penting untuk digarisbawahi. Jadi kembali lagi saudara pada perenungan yang sederhana di sore hari ini, kita kembali kepada firman Allah, ya, perenungan tentang pokok anggur yang benar. Kita masing-masing harus mengoreksi diri, ya. Apakah hidup kita sudah berbuah? Ya, bagaimana caranya kita berbuah? Kalau kita tidak melakukan firman Allah, melakukan firman Allah sama dengan kita menyerahkan hidup kita untuk pedang roh itu terus memangkas, membersihkan kita dari sifat-sifat kedagingan yang lama. Kalau tahun lalu ya saya mungkin masih emosi, suka marah, tahun ini seharusnya akan tidak. Seperti itu. Jadi harus ada perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan, tidak ada gunanya. Ya, itu pasti satu saat akan dipangkas, dilepaskan, ya, ditebang, dipotong dari pokok anggur itu, dilepaskan, lalu dibiarkan kering dan akhirnya menjadi kayu api dibakar. Ya. Ini penting saudara, menjelang pengangkatan gereja yang semakin dekat, ya, kita harus duduk di kaki Yesus, kembali merenungkan kebenaran firman-Nya, ya. Membiarkan diri kita terbuka di hadapan Tuhan, agar Roh Kudus senantiasa membersihkan kita, ya, menolong kita, ya, untuk sadar, ya, untuk siuman, ya, supaya kita itu betul-betul bisa menjadi murid Yesus dengan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Saudara harus tahu, kehidupan yang berbuah adalah kesaksian Kristen yang paling efektif di muka bumi ini. Saya mau katakan, bukan dari perkataan saudara, ya, bukan seperti misalnya saya pandai berkhotbah, tetapi nanti kemudian saya melakukan hal yang malah bertentangan dengan apa yang saya katakan. Itu satu penghujatan terhadap Tuhan, ya. Saya pendusta, ya, seperti itu. Nah, untuk menjadi orang yang memiliki integritas, ya, tidak cukup kita hanya memperkatakan firman, tetapi firman itu harus hidup di dalam kita dan keluar melalui apa? Perbuatan hidup kita. Ini yang penting. Ada banyak orang, ya, dari kalangan non-Kristen yang memberikan kesaksian bahwa dia mulai tertarik kepada Kristen. Dia mulai tertarik untuk belajar orang Kristen itu percaya Yesus. Mengapa? Mengapa? Ya, hidup mereka berubah. Berubah saudara. Ini yang penting, yang menarik orang. Tidak ada guna kita kasih kesaksian yang berapi-api kepada orang non-Kristen, tetapi kemudian kehidupan kita sendiri tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Ya, kita akan dicela orang, malah Yesus akan menjadi bahan olok-olokan. Ya. Jadi terpulang kembali kepada kita orang Kristen, ingat ada dua jenis. Kita sama-sama melekat pada pokok anggur. Kita sama-sama mengakui berimankan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi adakah kita mengizinkan Dia untuk terus membersihkan kita? Ya, kita harus bekerja sama. Kita harus datang kepada Yesus, menyerahkan hidup kita untuk terus dibersihkan oleh Dia. Ya, semakin hari, semakin kita dekat berjumpa dengan Dia. Saudara harus tahu, ya. Jikalau Yesus belum datang, kita lah yang akan pergi berjumpa dengan Dia. Ketika nama kita dipanggil, ya, kita harus tinggalkan bumi ini. Jadi sebenarnya semakin hari dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, pengharapan itu semakin nyata saudara. Sukacita yang menunggu kita itu semakin nyata saudara. Kita akan berpindah dari dunia yang penuh penderitaan ini untuk masuk dalam satu kekekalan yang begitu luar biasa. Oh, hidup selama-lamanya, ya, dalam satu keadaan yang terlepas daripada semua kesedihan, air mata, semua kedukaan. Itu tidak akan ada lagi di sana saudara. Saudara, begitu luar biasa, ya. Terkadang di dalam pergumulan hidup, saya begitu ingin untuk segera pergi. Tetapi saudara, ini mungkin salah satu, ya, pelarian diri juga, ya, daripada pelayanan yang Tuhan percayakan, ya. Selama Tuhan belum memanggil kita, roh kita diambil, ya, itu artinya kita putus napas, ya, kita mati secara jasmani. Sebelum waktu itu tiba, Tuhan masih mempercayakan misi kepada kita masing-masing, ya.
Saudara orang Kristen, saudara diselamatkan, saudara punya misi, saudara. Ya, karena hidupmu harus diubahkan, dan dari kehidupanmu itu mengalir keluar satu kesaksian yang penuh kuasa, kesaksian yang bisu, saudara. Tidak ada kata, tetapi hidup yang diubahkan itu akan menjamah, memiliki kuasa. Mengapa? Karena perubahan itu dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kita, dan itu mengalir keluar. Ya, orang tidak lihat secara kasat mata, tetapi orang bisa merasakan ada satu power, ada satu kuasa yang keluar daripada engkau, yang bisa menyentuh dan membuat dia terkesan, membuat dia mulai bisa diubahkan, mulai percaya. Itu dia percaya siapa? Oh, dia percaya Yesus, saya mau ikut Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap murid Kristus harus ditandai oleh apa yang Tuhan sebutkan, yaitu berbuah. Jikalau kita tidak berbuah, kita bukan murid Yesus. Ini taraf yang lebih tinggi. Ya, jadi jangan hanya menjadi Kristen, tetapi saudara harus menjadi murid Yesus. Tanpa melakukan firman Allah dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengalami, kita tidak pernah merasakan, ya, bahwa firman Allah itu sungguh memiliki kuasa yang mengubah kehidupan kita. Ya. Firman Allah ini berkuasa, itu adalah kesaksian pribadi bagi saya sendiri. Ketika saya membaca firman ini, saya percaya dia mengubahkan hidup saya dan dia berkuasa menyembuhkan saya. Saya pernah baca firman ini, dan firman ini menyembuhkan saya lepas daripada penyakit. Ya. Luar biasa, saudara, firman ini hidup. Dan dia adalah pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Izinkan dia berkarya dalam kehidupan kita, saudara. Semakin hari, ya, semakin dekat kita pada saat itu. Saat, ya, di mana Yesus akan kembali. Tidak seorang pun tahu. Tetapi keadaan di sekeliling kita, apa yang terjadi di dunia ini, sudah memberitahukan kita lewat firman-Nya bahwa Yesus segera kembali. Ya, segera kembali. Jadi saudara, perenungan sore ini membawa kita untuk kembali duduk di kaki Yesus, melakukan introspeksi. Ya. Sebagai orang yang selama ini melekat kepada Yesus, adakah saya berbuah? Atau saya hanya ranting yang terus melekat tapi tidak berbuah, saudara? Ingat, satu saat jikalau engkau tetap tidak berbuah, satu saat engkau akan dipotong, dilepaskan, dan engkau akan dibakar. Ya. Menjadi kayu kering, ranting yang kering, kayu api, dan akan dibakar. Demikian Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang singkat di sore hari ini bisa membawa kita lebih jauh memahami rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita. Ingatlah, jangan hanya menjadi Kristen. Yesus harus hidup dalam kita. Kita harus hidup dalam Dia, Dia harus hidup dalam kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, saudara. Karena tanpa itu kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai orang Kristen kita tidak memiliki satu kehidupan yang efektif, yang berkemenangan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah pelaku firman, jadilah murid Yesus. Karena melalui itu hidup kita akan berbuah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman yang hidup. Engkau pokok anggur yang benar. Tolong kami agar kami bisa merelakan diri kami untuk terus dibersihkan lewat firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tetapi kami mulai melakukan firman itu. Dan kami mulai melihat kuasa firman itu membersihkan kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi murid-Mu dan bisa berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Keluarga kami diselamatkan karena hidup kami diubahkan. Lingkungan kami diselamatkan karena hidup kami diubahkan. Setiap orang yang berjumpa dengan kami diselamatkan karena hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Oh ya, terima kasih buat firman. Di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, hamba berdoa menutup bagian perenungan firman. Berterima kasih Tuhan buat pemberian-Mu yang indah kepada umat-Mu, firman Allah yang hidup. Berterima kasih Tuhan buat Roh Kudus, roh kebenaran yang memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang ajaib yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kudus, Allah kami yang hidup, satu-satunya nama di bawah kolong langit ini di mana manusia bisa beroleh keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami kasihi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.